Ya, kali ini kita akan bikin suatu pembahasan ya Gus ya, dimana ketika kita nembakin cat, khususnya cat NC, kemudian tinernya pakai tiner super bahkan eceran, kejadian ngembun sampai parah Gus. Nah, penyebabnya apa, kemudian solusi dan antisipasinya kayak gimana, langsung aja kita bahas. Dijamin kalian semua para pemula auto jago. Jagonya jago, ayamnya ayam, ayam jago. Assalamualaikum, jumpa lagi ya Gus di channel Kajine Painting ya. Oke, ini media cover atau penutup dari box equalizer yang udah kita bikin konten sebelumnya. Nah, di sini kita bakal kasih sebuah tontonan yang asik ya. Kita bahas trouble dalam pengecatan tentang ngembunisasi atau ngembun. Nah, di sini seperti biasa ya, langkah awalnya kita masuk dulu proses nembakin cat. Nah, ini aplikasinya malam hari, catnya NC, tinernya super, eceran juga. Nah, kalau bahas soal ngembun, apakah itu resikonya hanya muncul di malam hari? Ya, sebetulnya kalau menurut saya enggak ya. Mau pagi, siang, sore, malam, kalau cuacanya pas lagi kurang bagus ya beresiko. Nah, kenapa bisa gitu? Ya maklum, Indonesia punya iklim tropis, cuaca juga kadang suka ekstrim, dimana suhu dan kelembapan bisa muncul dengan nilai yang tinggi ya. Jadi suhu dingin, kelembapannya tapi tinggi, itu juga berpengaruh. Nah, setelah kering paginya kita dapetin kayak gini. Nah, kenapa di sini kita ambil temanya memaksakan? Nah, kejadian kayak gini ini belang-belang blonteng ya kalau bahasa saya. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi saat kita nembak terjadi belang kayak gini karena spray gun dalam keadaan yang enggak prima. Nah, opsi keduanya ya berhubung kelembapan tinggi, suhu terlalu dingin, tinernya kualitasnya kurang bagus, dia sangat beresiko banget munculin ngembun-ngembun kayak gini. Bahkan ini kelihatan banget ada motifnya, motif-motif ngembun kayak tetesan-tetesan atau lelehan atau apa ya, air-air yang delewer mungkin ya. Ini bahasanya campur aduk guys. Nah, solusinya gini, kita amplas dulu media yang ngembun ini dengan amplas grit 1000 yang saya pakai, dan usahakan cat ini sudah kering dalam arti ideal untuk kita lanjutin proses pengamplasan. Nah, jika tanpa kita amplas kemudian kita clear, resikonya gimana ya? Selama ini hasilnya nanti bisa terlihat bekas ngembun itu masih bisa dilihat dengan jelas Gus. Jadi kurang maksimal ya untuk hasilnya ya. Jadi ya mau nggak mau tetap harus kita benahi dulu proses nembakin catnya. Jadi ya seperti ini ya resikonya ketika kita memaksakan suatu hal atau suatu bahan, suatu alat yang memang tidak untuk peruntukannya di dalam momen yang pas waktu itu. Contohnya dengan kelembapan yang cukup tinggi, saya memaksakan dengan thinner super yang kualitasnya ya mohon maaf bisa dikatakan kurang bagus ya. Nah, kemudian ya antisipasinya kita harus menggunakan thinner yang memang betul-betul dia support atau dia mampu mendapatkan hasil yang baik atau hasil yang bagus meskipun dengan suhu yang dingin dan kelembapan yang cukup tinggi. Nah, ibarat kata itu ya thinner piu, nah, lebih bagus piu kalengan kemasan itu kan lebih cukup terjamin. Nah,
Kalau misalkan dananya mepet gimana, kita mau nggak mau harus pakai thinner yang kualitasnya di bawah-bawah piu dengan harga yang murah, ya kita antisipasinya nyemprotnya dengan waktu atau cuaca yang pas. Semisal musim hujan, ya opsi lainnya media kita angetin dulu. Nah, oke, di sini udah masuk ke tahap penyemprotannya lagi. Nah, jadi kalau kita memaksakan, sekali lagi ya, resikonya kayak gini, kita kerja jadi 2 kali lagi. Kita harus nembakin untuk menutup bekas embun, bekas amplasan. Nah, kali ini spray gun yang saya pakai ganti pakai si gedang kepok pipit. Dan kenapa harus ganti spray gun? Ya, saya menginginkan hasil sprayan yang benar-benar maksimal, keadaan spray gun benar-benar prima, ready, nggak bermasalah. Nah, usahakan aplikasi juga tipis merata ya Gus ya. Nah, sambil menunggu cat ini kering, ketika kita tembakin tipis ya kita jeda 2-3 jam, mungkin bisa 4 jam kalau cuacanya benar-benar nggak memungkinkan. Kita racik dulu untuk clearnya. Berhubung ini ya kelas-kelas project standar ya, standar budget mepet maksudnya. Jadi di sini untuk clearnya saya pakai juga yang sesuai dengan tarifnya. Dan seperti biasa kita pakai Nikon MS3100 yang digadang-gadang atau yang ditrendingkan dengan kemampuan clear fast dry-nya ya. Nah, dan meskipun budget mepet, di sini saya tetap kalau untuk urusan clear sudah nggak pernah berani pakai thinner non kemasan ya. Jadi meskipun mepet banget, saya usahakan perhitungannya tetap masih masuk ketika saya menggunakan thinner piu kemasan seperti ini. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi meskipun sama-sama thinner piu, tapi untuk hasil menurut saya selama ini kilapnya tetap berbeda ya Gus ya. Nah, di sini kita ganti lagi spray gunnya. Jadi nggak harus satu spray gun untuk semua aplikasi, semua tahapan ya. Untuk nge-clear di sini kita pakai spray gun entry level, spray gun sejuta umat Awarita F3. Untuk settingannya ya sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Intinya untuk teman-teman nggak harus sama persis dengan setelan yang saya pakai. Jadi teman-teman berusaha di setiap alat yang teman-teman pakai, spray gun khususnya, harus teman-teman rajin kulik, harus rajin setting gimana caranya dapetin hasil yang ideal dan maksimal. Nah, seperti ini ya. Sambil kita lihat di video kali ini. Waduh, ini saya harus menjelaskan panjang lebar ya, karena banyak dari teman-teman yang masih sering tanya dan mungkin belum sempat saya jawab satu persatu di kolom komentar. Mohon maaf karena notif kadang sering telat masuk, kadang ya berbagai kendala. Sinyal juga burik, ini musim hujan juga, banjir di mana-mana. Nah, jadi kita usahakan jawab lewat video ya Gus ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini Gus. Ini real, nggak ada tipu-tipu, nggak ada pembohongan publik. Untuk hasil kilapnya jelas masih terlihat kilap, cuma karena clear ini, clear fast dry, dia makan thinnernya cukup banyak ya wajar ketika kilap tapi terlihat seperti ada ngejeruk-ngejeruknya gitu Gus. Nah, cuma ya masih cukup oke lah untuk hasilnya. Yang penting kali ini kita dapetinnya cukup rapi. Kalau untuk bintik kecil itu biasa debu udah kering, dia nempel, kita lap aja nanti beres. Resiko cat hitam, ada debu kecil nempel aja dia kelihatan banget. Nah, seperti
seperti ini, aman, kondisinya juga udah kering, kita pegang nggak ada masalah, jadi bener-bener real. Ini biar teman-teman bisa belajar bareng-bareng di sini sesuai dengan tema kita ya, pemula auto jago. Mau jago ngecat, jago ngeclear, jago menghadapi kendala, jago mencari solusi ketika kita kedapatan kendala atau troublesisasi guys. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Next kita sambung di video berikutnya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan pernah bosan nonton channel ini. Mungkin ya tidak bisa begitu bermanfaat, cuma setidaknya bisa menghibur teman-teman ya. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you Gus.